juga banyak kegiatan ekstrim lain yang bisa dilakuin. Makan sekarang. Menginjak tanah Sulawesi Barat, Mamasa menjadi destinasi yang sempurna untuk memulai petualangan saya. Di air terjun Tamelautu ini saya mau merasakan segarnya air dan menantang adrenalin saya dengan bermain water slide alam yang ekstrim ini. Inilah kenapa water slide ini ekstrim, karena selain arusnya yang deras, itu juga berbatu banget. Makanya kita pakai alat yang namanya solok ini. Ini buat ngalasin biar nggak sakit kena batu. Trek yang menantang ini justru menambah keseruan petualangan saya kali ini. Saya harus berpegangan erat dan mengatur gerakan tubuh dengan cermat agar bisa melalui jalur yang berundak dengan lancar. Nggak cuma water sliding dan renang, tapi di sini juga banyak kegiatan ekstrim lain yang bisa dilakuin. Kita teman-teman mau nyoba lompat nih. Suasana di air terjun Tamelautu ini juga enak banget, makanya nggak heran kenapa banyak orang datang ke sini untuk melepas penat seperti kita hari ini. Ikuti jejak saya, jejak Setelah puas bermain air, saya mau mencari lauk untuk bekal makan malam kami nanti. Tidak perlu menunggu lama, karena semalam sudah ada perangkap yang dipasang untuk menangkap sidat. Mana lihat Dapetin. Ini kita dapat ikan sidat. Menangkap sidat dengan bubu sangat efektif, karena anyaman bubu memiliki struktur yang kuat, sekaligus memanfaatkan kebiasaan sidat yang gemar sembunyi di dasar sungai. Nah, jadi memasang bubu di sini itu ditutupin sama batu-batu yang besar. Yang pertama untuk menahan bubunya supaya tidak hanyut. Kemudian yang kedua itu supaya ikan-ikan terkecoh. Jadi dikira nanti batunya itu adalah jalur jalannya dia. Nah, uniknya memasang bubu di sungai arus deras ini, justru pintu bubunya itu mengarah ke hilir, karena ikan-ikan di sungai ini biasanya suka berenang dari hilir ke hulu, jadi melawan arus. Nanti dia kalau masuk ke sini langsung terperangkap di bubunya. Ini yang bisa ambil. Angkat bang, ada ikannya nggak? Ada. Mana bang? Oh ini, kayak ular bang. Ini untung bubunya yang nggak lepas. Waduh, ini batunya licin-licin semua. Ya, jadi mandi deh. Ya. Nah, ikan ini akan kita olah menjadi olahan khas Sulawesi, tapi kita olahnya di tempat yang nggak biasa. Di mana bang? Di rumah pohon. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Waktu yang tepat untuk memasak, mengingat menjelang waktu makan malam. Nah, sore ini kita mau bikin olahan khas Sulawesi Barat namanya lole, yaitu basically ikan dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Dan ini bahan-bahannya cukup simpel. Nah, ini pakai daun balinako dan daun ini tuh wangi. Jadi meskipun nggak pakai jeruk pun bisa menetralkan bau amis dari ikan. Bumbu utama terdiri dari campuran rempah-rempah sederhana. Tahap selanjutnya, merendam potongan sidat dalam campuran bumbu dan daun balinako selama beberapa saat, sehingga bumbu meresap ke dalam daging ikan. Dalam masakan Sulawesi Barat, daun balinako sering digunakan untuk memberikan aroma dan rasa khas pada hidangan. Ini semuanya udah tercampur jadi satu, sekarang tinggal kita susun di dalam bambu sebelum nanti dibakar bumbunya. Proses memasak membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar lole matang merata dan memiliki rasa yang sempurna. Mantap. Oh, makannya langsung dari bambu kah? Nah, bisa juga. Ini udah gurih banget baunya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu matang juga. Yuk Bang, kita makan. Oke. Udah lapar banget soalnya. Wow, gurih. Ketika mencicipi setiap suapannya, saya disambut dengan kelezatan yang luar biasa. Jujur ini ikan sidatnya yang paling enak. Karena dia jadi garing banget dagingnya. Dan saat dimakan itu gurih. Kenapa kita memilih sayurnya itu pakai daun balinako, karena ikannya ini udah pasti gurih. Nah, daunnya ini karakteristik rasanya itu pahit seperti bunga pepaya. Oh iya Jin, karena sudah malam saya istirahat dulu ya. Oke Bang. Oke. Selamat istirahat. Oke. Puas sekali tadi makannya dan sekarang perut saya juga udah kenyang. Nah, karena hari udah malam, sekarang saya mau istirahat di atas rumah pohon untuk melanjutkan petualangan di esok hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat matahari perlahan-lahan muncul di ufuk timur, saya duduk di teras rumah pohon dengan secangkir kopi hangat di tangan. Udara pagi begitu segar dan semilir angin menyapa wajah saya. Suara burung-burung yang bersahutan dan dedaunan yang berdesir menjadi latar yang sempurna untuk menyambut awal hari yang baru. Saya memulai petualangan saya dengan merasakan kesegaran air Sungai Karana. Dingin banget. Saking segernya air di sini nih sampai kedinginan kayak gini. Tapi emang seru banget sih lompat dari pohon itu ya. Tapi yang bikin lompat dari pohon di sini itu aman karena sungainya dalam banget. Nah, sebenarnya saya kesini bukan untuk main-main aja, tapi sama Bang Kin diajakin untuk mengeksplor keindahan alam dan mencari tahu kebiasaan masyarakat di kampung tua.
Hari pun berganti. Kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Sekarang saya dan Bangkin mau berburu buah liar yang ada di sini. Dan katanya nih banyak banget buah langka yang bisa kita temuin. Berburu buah langka adalah sebuah petualangan yang mengasyikkan dan memuaskan bagi para pecinta alam dan pecinta kuliner. Pada saat mencari buah hutan, penting untuk memiliki pengetahuan lokal tentang buah-buahan yang ingin diburu. Jadi emang banyak faktor yang bikin buah ini itu langka, karena yang salah satunya itu cuaca yang nggak menentu. Karena satu tahun kemarin kan emang lebih banyak kemaraunya ya. Wih, ini banyak banget semutnya. Masuk jaket. Nah, ini dia yang namanya buah dengen. Meskipun dari luar tampaknya kayak biasa aja, tapi ternyata setelah dibuka dalamnya, wow, bagus banget warnanya. Kan nih, saya coba ya, Bang. Silakan. Gimana, Jen? Wanginya kayak nangka. Bentuknya waktu dibelah kayak jeruk, tapi rasanya lebih mirip kayak markisa ya. Iya. Apalagi ini juga ada biji-bijinya yang kecil-kecil itu. Dan rasanya yang asem juga. Wah, unik banget ya ini buahnya. Ya. Tanaman asli dari Asia Tenggara ini termasuk tumbuhan yang bisa hidup bertahun-tahun. Selain rasanya yang masam, salah satu keunikannya jika sudah sangat matang, kulit buahnya akan terbuka sendiri layaknya kelopak bunga. Asamnya nggak karuan. Bikin merinding. Nah, buah dengen ini adalah salah satu buah langka yang kita temuin hari ini. Tapi karena jumlahnya nggak banyak, jadi kita nggak bisa panen yang ini ya. Iya, Jadi sekarang kita mau cari buah yang lain. Ayo Bang, Oke. kesana ya? Ya. Kami terus melanjutkan pencarian hingga akhirnya kami menemukan buah koning. Buah koning memiliki ciri khas kulit yang berwarna kekuningan dan halus. Mana Bang? Nah, ini dia. Oh ini. Ya. Wow, ini pohonnya ya? Ya. Wah, ternyata pencarian buah koning ini cukup unik nih, karena berbeda dengan pohon lainnya yang bisa dipantau dari jauh. Kalau buah koning ini cukup tersembunyi karena buahnya itu tumbuh di bagian bawah pohon. Dan ini tumbuhnya bergerombol kayak gini. Ada banyak pohon koning di sini. Itu di atas ada yang udah kuning-kuning tuh. Yuk langsung ke sana Bang. Pohon koning banyak tumbuh di antara pohon lain yang rimbun. Buahnya tumbuh sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Nah ini dia bentukannya buah koning yang udah mateng. Jadi ini tuh keras dan bentuknya itu bulat seperti buah apel. Hei. Caranya itu Oh nggak ada aromanya iya. ya? Harus diiris, iya, nggak bisa dibelah. dimakan langsung ya? Karena yang dimakan bijinya. Oh bijinya. Ya. Baru tahu ternyata yang dimakan itu bijinya, bukan bagian dagingnya ya. Oh kayak manggis dia. Bijinya bentuknya kayak manggis di dalam. Langsung coba ya. Ya. Wah. Ini lebih asam dari jeruk. Beneran, tapi asamnya itu asam yang segar, makanya ini dijadiin bumbu masakan ya. Betul. Langsung melek nih mata. Bukan hanya bisa dimakan langsung, di Tabulahan, buah ini biasa dijadikan sebagai bahan masakan, sebagai pengganti bahan-bahan penghantar asam seperti jeruk nipis. Cukup ya? Ya. Nah, kita udah selesai nih panen buah koningnya. Sekarang saya dan Bangkin akan lanjut untuk mengolah buah ini menjadi olahan khas Sulawesi Barat. Nah, buah koni yang sudah kita dapat barusan, sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Sulawesi Barat, yaitu kalempok. Untuk bikin kalempok ini bahan-bahan yang digunakan itu juga cukup sederhana dan yang bisa kita temukan di sekitaran air terjun. Salah satunya ada pakis ini. Oke, yuk kita mulai.
Untuk mengolah makanan di dalam hutan belantara, kami menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa ditemukan di sekitar. Nah, untuk membuat kalempok ini umumnya masyarakat di sekitar sini itu menggunakan jeruk nipis. Tapi kalau kondisinya seperti kita yang ada di tengah hutan ini, apapun bisa jadi seperti Koning ini. Beruntungnya, karena sudah membawa persiapan, jagung dan beras pun jadi pelengkap masakan kami hari ini. Nah, untuk masak kalempok ini awalnya kita harus rebus berasnya dulu sebagai pengental karena nanti kita bikin kalempok ini akan seperti bubur. Masakan Nusantara biasanya terpengaruh dari satu daerah dan daerah lainnya. Seperti halnya kalempong yang mirip seperti bubur Manado. Akhirnya mateng juga kalempoknya. Pas banget nih dimakan pas dingin-dingin kayak gini. Yuk Bang, kita makan. Kita cobain dulu ya. Kalempok ini rasanya itu benar-benar kompleks karena ada gurih dari bumbunya, kemudian ada asam dari koning dan juga pedas dari sambal yang baru saya buat tadi. Rasanya jelas mengingatkan saya pada nikmatnya bubur Manado. Membawa nostalgia akan cita rasa khas Indonesia yang begitu memikat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ih, banyaknya. Wah. Kali ini kami akan mengunjungi desa tua di pedalaman Tabulahan. Kami harus menyeberangi Sungai Arus Deras menggunakan jembatan tradisional yang terbuat dari kayu, bambu, dan tali. Setibanya kami disambut oleh kegiatan warga desa ini. Saya bersama warga Tabulahan sedang panen pohon sagu untuk dijadikan tepung. Selain proses pembuatan sagu, bagian lain dari tradisi ini adalah memanen hasil pembusukan dari batang sagu. Nah, dari batang sagu yang sudah busuk ini biasanya masyarakat bisa dapat bonusnya kayak gini nih. Jenis serangga ini bukan hanya dianggap sebagai sumber protein yang penting, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya dan kekayaan kuliner daerah tersebut. Nah, sebelum menjadi kumbang sagu ini, sebelumnya dia akan jadi larvanya terlebih dahulu. Nih ulat sagu nih. Dan ukurannya itu emang lebih besar daripada kumbangnya. Lebih gemuk gitu ya, Bang? Iya. Ih, banyaknya. Wah. Hihihi. Dan banyak ulat sagu di sini. Wow. Ih, geli. Nah, ini ada lagi. Ih, banyak Bang di sini ya. Wow. Ini geli banget dipegangnya ya Bang. Biar geli begini nih rasanya enak. Oh ya, enak banget ya. Wah. Nah, ulat dan kumbang sagu ini biasanya oleh masyarakat itu suka dimasak menjadi olahan. Tapi katanya ini juga bisa dimakan langsung karena rasanya yang masih segar dan gurih. Ini saya jadi penasaran nih. Kita cobain yuk Bang. Nih caranya, kepalanya dipegangin dulu. Ya kan? Ya, Ditekan. Langsung. Yuk. Keluar lagi piercingnya. Wah, berhasil ditelan Bang. Rasanya itu emang manis ya Bang, kayak yang Bang Kin bilang tadi, kayak kelapa. Iya.
Cuman teksturnya itu sedikit chewy karena itu kulitnya yang agak tebal. Jadi susah ditariknya dan harus dikunyah dulu sebelum ditelan. Tapi sisanya enak rasanya. Kalau yang ini kayaknya saya lebih penasaran kalau diolah. Jadi ini kayaknya kita bakalan olah dulu ya Bang. Kita masih punya banyak kan? Iya, ada sih. Oke, mantap. Nah sekarang kita mau olah ulat dan kumbang sagunya ini. Yuk Bang. Oke. Nah, yang mau kita buat hari ini adalah kapurung, yaitu olahan khas di sini. Dan itu buatnya itu dari sagu dan biasanya didampingi dengan sayur dan ikan. Tapi kali ini lauknya kita pakai ulat sagu dan itu ada kumbang sagu juga. Nanti bakal dibakar. Saya penasaran hasilnya nanti kayak gimana. Wow. Pertama, ulat sagu dan kumbang sagu dibersihkan dan disiapkan dengan teliti. Kemudian, keduanya dibakar di atas api dengan hati-hati hingga matang dan berwarna kecoklatan. Oh, enak. Ulat sagu ini ternyata kalau dibakar kayak gini rasanya lebih cenderung ke gurih daripada manis. Sedangkan kalau yang lagi mentah kayak tadi itu rasanya malah lebih manis daripada gurih. Ibu-ibu pun tak ketinggalan cekatan menyiapkan kapurung. Olahan seperti papeda khas Indonesia Timur. Yang membedakan jika papeda biasanya disajikan utuh, kapurung dibentuk bulat-bulat kecil seperti bakso. Akhirnya ini mateng juga semuanya yang akan kita makan hari ini. Kapurung pakai lauk ulat dan kumbang sagu. Ini kita udah pada lapar semua ya? Iya. Yuk kita makan. Wow. Sekarang saya mau nyobain kumbangnya ini. Enak banget rasanya. Seperti kacang goreng rasanya. Mungkin karena udah dibakar ya, jadi nggak ada rasa manisnya lagi. Iya. Tapi justru ini jadi gurih dan cocok buat dipaduin sama kapurung kayak gini. Petualangan saya di Kampung Tua memberikan saya banyak sekali pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur selanjutnya menjadi medan petualangan saya. Mas Eko, halo. Halo Mas. Lokasi bulusnya di mana? Oh, kita jalan ke sana ya? Wah, oh ini ayamnya. Berapa ekor nih, Bang? 10 ekor, Mbak. 10 ekor, wow, berat nih pasti. Nah, sekarang saya udah ada di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Dan di sini tuh ada satu sungai yang unik di mana isinya bulus semua. Saya penasaran mau langsung mengunjungi lokasinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini dia lokasi bulusnya. Ini emang sungainya berdampingan banget sama pemukiman warga. Jadi kalau emang dilihat sekilas kayak sungai pada umumnya. Ini kita ngasih makannya masuk sini ya? Iya, kita panggil dulu, Jen. Oh, dipanggil dulu. Gimana, Mas? Sambil diturukin gini ya? Unik banget cara manggilnya, kayak manggil bebek. Pakai suara-suara yang unik gitu biar menarik perhatian bulusnya. Wih, besar. Bulus-bulus di Desa Tawun dipercaya sudah berada di sungai ini sejak zaman kolonial Belanda. Konon, ada ribuan bulus yang menghuni sepanjang sungai yang mengalir dari Sendang Tawun ini. Ini, Jen, ayamnya. Oh iya.
Ini dia pakan bulusnya. Langsung aja kita kasih makan sekarang. Kura-kura bertempurung lunak ini membuat lubang-lubang perlindungan di tepian sungai. Aroma daging ayam yang kami bawa akan menggoda mereka untuk keluar dan makan. Berbekal sepatu karet, saya memberanikan diri untuk memancing bulus keluar dari dekat. Nah, kalau udah masuk sungainya kayak gini, kita harus hati-hati sama langkah kita supaya nggak nginjak. Terus kita juga nggak bisa bikin pergerakan yang tiba-tiba biar nggak nakutin bulusnya. Terus tenang-tenang. Lahap banget ya makannya ternyata. Nah, meskipun bulus-bulus di sini itu liar semua, emang dari alam semua, tapi masyarakat sekitar itu peduli dan biasanya rutin dikasih makan pakai ayam-ayam yang udah mati dari peternak sekitar. Bulus atau labi-labi merupakan binatang karnivora. Selain daging ayam, makanan alaminya berupa ikan dan cacing yang hidup di aliran sungai ini. Sampai lepas semua. Kepotong sama mulutnya bulusnya ya, digigit loh. Sampai tinggal sisa ini aja. Nih, yang ngebedain bulus sama kura-kura. Kalau kura-kura kan misalnya dia merasa terancam, kura-kura bisa sembunyi dalam tempurungnya. Sedangkan kalau bulus ini malah menyerang, makanya lehernya panjang banget dan cakarnya juga tajam. Gigitannya kuat banget, makanya bisa mutusin ayam sampai tinggal kakinya aja kayak gini. Selain gigitan yang kuat, bulus juga mempunyai kulit yang tebal dan licin sebagai alat pertahanan diri. Itu Jen, ada yang besar. Oh, yang besar pada ngumpul di sana ya? Jadi kuman besar itu ada telur di sekitar situ, karena ada induknya di situ. Oh ya, nah karena ini lagi musim bertelurnya juga, makanya kita mau ngecek di sarangnya apakah ada telur atau enggak. Ayo Mas. Oke. Atau labi-labi sudah menjadi salah satu jenis satwa yang dilindungi undang-undang. Masih banyaknya populasi bulus di Desa Tawun juga tidak terlepas dari mitos tentang larangan mengambilnya dari alam. Sebuah kearifan yang patut untuk kita acungi jempol. Sekitar sini ya? Oke, kita cari dulu ya. Semak-semak gini juga nggak biasanya? Ini bukan Mas? Oh iya. Ini telurnya? Iya. Oh. Wah, agak kebukan ya, agak ke-expose nih. Mas, biasanya kalau ketemu telurnya kayak gini diapain Mas? Langsung kita kuburin dulu. Oh, jadi malah biar aman. Malah ditutupin ya? Kita tutupin dulu. Oke. Nah, ternyata bener di sini emang ada telurnya bulus karena udah memasuki musim bertelurnya ya, yaitu mulai dari bulan 7 sampai bulan 9. Ini kalau udah nemu telurnya kayak gini biasanya bakal ditutupin sama warga supaya aman dari serangan predator. Pada periode tertentu, bulus akan naik ke daratan, mencari tempat aman untuk menaruh telur. Bulus dewasa dapat bertelur sebanyak 15 hingga 20 butir. Awal musim hujan menjadi waktu telur-telur ini menetas. Ini Sen, ada anaknya bulus, ketul Wow. namanya. Oh, lucu banget. Nih, pegangnya kayak gini aman ya? Iya, aman. Ini dia ketul atau anak labi-labi dan emang berbeda sama kura-kura kalau ini tempurungnya lunak. Di sepanjang aliran sumber beji ini terdapat ribuan bulus berkat kepedulian masyarakat terhadap ekosistem yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.